Sunnah Rasul itu misal dilakukan itu dapat pahala, kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tindakan Nabi yang kita bisa jadikan suatu pedoman hidup gitu. Makan pakai tangan, terus kalau bisa habis makan itu jarinya itu diemut satu-satu. Sesederhana itu sih. segala perbuatan dari Rasulullah yang bisa kita tiru. Jadi kita bisa ikutin nih semasa Nabi Muhammad SAW saat beliau itu hidup ngapain aja, kita bisa ikuti sunnah-sunnahnya. Penting sih Mas, karena Kalau menurut saya nggak terlalu sih Mas. Nggak yang penting banget, tapi kalau dilakuin itu lebih baik gitu Mas. Dibilang penting banget, mungkin tidak terlalu ya. Cukup penting, tapi juga cukup berat. Sunnah Rasul itu kan untuk kebaikan kan. Jadi ya menurut saya itu sangat penting. Contohnya makan pakai tangan kanan itu kan bagus itu untuk kesehatan juga gitu. Dibiasakan itu juga akan sangat baik, tapi untuk dilakukan secara kontinu itu ya menurutku berat sih. Meskipun sesederhana tadi makan dengan 3 jari, kadang juga 4, kadang 5, kadang pakai sendok. Anggap aja biar kita ketika kita ngikuti sunnah Rasul itu kita dapat lebih tertata gitu hidupnya. Contohnya kayak kita bersih-bersih dan sebagainya itu kan ada sunnah-sunnah sendiri, menjaga aurat dan sebagainya. Nah, kalau enggak tentang memcantik diri nih, bisa banget dipakai ini nih. Jadi untuk mencantik diri kan emang mungkin zaman Rasul belum ada cushion ya, tapi kita mengikuti zaman kita sekarang ini menggunakan cushion dari Wardah ini. Soalnya sunnah, nggak wajib. Yang sering saya lakukan itu Sholat sunnah, terus makan pakai tangan. Ya itu yang habis makan itu Mas. Baca basmalah saat masuk masjid. Keluar masuk kamar mandi, masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. khususnya saat makan baca basmalah. Jawab bersin itu sebenarnya wajib sih, tapi juga jarang. Tidur ngadap ke kanan, makan pakai tangan kanan. Ada pasti. Nggak sulit sih Mas. Sulitnya itu lebih ke konsisten ngelakuinnya yang sulit. Sholat sunnah rawatib itu, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu itu Mas. Menjaga batasan makanan. Jadi kan kita Rasul itu kan nggak boleh terlalu banyak makan kan, masa secukupnya. Berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Itu saya tidak bisa. Jadi saya makan sesuai mood, kenyang sesuai mood. Sholat duha itu kan pagi-pagi masih belum bangun gitu biasanya. Terus kalau sholat sunnah malam kayak tahajud itu kan harus tidur dulu gitu kan Mas ngejalaninya. Nah itu kalau susah buat tidur dulu, jadi kalau ngelakuin itu agak susah juga. Sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum duhur, pada duhur. Nah itu menurutku sulit karena aku sudah lama tidak melakukan, sudah sangat lama lah. Setelah sholat fardu itu kan kadang pas buru-buru jadi nggak sempet ngelakuin. Sholat fardu aja udah sangat molor, apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah rawatibnya gitu. Yang kalau misal masuk rumah usahain pakai kaki kanan sama ngucap salam. Dorongan untuk lebih disiplin sholat tepat waktu. Berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Itu mau banget saya terapin. Soalnya kayaknya baby saya agak naik gara-gara mood itu. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, itu masih bisa aku biasakan. Biasanya masih aku upayakan lah. Itu sholat sunnah. Kadang emosi gitu ngucapnya ya istighfar, bukan ngomong kasar atau apa gitu Mas. Itu susah sih Mas. Tapi itu berat, sampai sekarang nggak pernah kesampaian. Adik-adik sekalian, menarik sekali perbincangan kalian tentang sunnah Rasul ini. Beragam sekali cara pandang kalian tentang sunnah Rasul. Tetapi yang terangkum di dalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah itu menyatakan bahwa kami ciptakan nabi dari golongan di antara kamu. Artinya nabi itu juga manusia. Nabi itu bagian dari kamu manusia. Maka hanya saja dia punya kelebihan yang patut dicontoh atau diteladani. Makanya sunnah Rasul itu adalah segala ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dilakukannya, yang kemudian
dijadikan suri toladan bagi umat manusia dan bisa dijadikan sumber hukum Islam sesudah Al-Quran. Karena sunnah Rasul itu terangkum dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang disarikan dari berbagai sumber dan diriwayatkan oleh beberapa orang yang kemudian menjadi catatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi sunnah Rasul itu sendiri sebenarnya ada yang bersifat meluas, ada yang bersifat sangat kecil dan ringan sehari-hari, hanya butuh keistiqomahan, hanya butuh cara kita memandang dan menyikapi tauladan itu dengan baik kita lakukan sehari-hari, adik-adik ya. Contoh misalnya hal yang paling sederhana, baginda Nabi Muhammad SAW berbuka puasa atau makan itu dengan 3 biji kurma, kemudian meminum seteguk air dan kemudian melaksanakan sholat maghrib. Itu sunnah Rasul yang paling sederhana, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja umat Islam, tidak harus menjadi sangat berat. Rasulullah ketika makan misalnya, beliau menghadap kiblat. Kita menghadap kemana? Kita menghadap ke handphone, kita menghadap televisi, bahkan kadang-kadang bingung, sendoknya dipegang keliru remote karena berhadapan dengan TV. Di zaman ini begitu. Sunnah Rasul yang lain, Rasulullah tidur menghadap tubuhnya miring ke kanan misalnya, atau Rasulullah dalam keseharian bagaimana dia bersikap mesra kepada istrinya dengan memanggil ya Humaira kepada Siti Aisyah karena pipi Aisyah berwarna kemerah-merahan. Atau bahkan Rasulullah selalu melakukan hal-hal yang sederhana, terbangun di sepertiga malam Rasulullah, dan kemudian ketika bangun dari tidurnya Rasulullah selalu mengusap mukanya 3 kali ya. Atau Rasulullah ketika sebelum tidur misalnya Rasulullah membaca ayat kursi, atau Rasulullah hatinya memaafkan manusia yang dia temui hari-hari itu kalau dia bersalah kepada Rasulullah, dan Rasulullah berusaha meluruskan hatinya dari harta dan lain sebagainya ketika dia melepaskan diri ketika mau tidur. Itu kan sunnah-sunnah sebenarnya yang sangat ringan, yang bisa ditiru oleh siapa saja, hanya kemudian kita mencari tahu cara dan kebiasaan Rasulullah melakukan hal demikian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk urusan yang berat, Rasulullah sholat malam misalnya hingga berpuluh-puluh rakaat ketika di malam Ramadan, atau Rasulullah berzikirnya panjang, atau Rasulullah berpuasa hanya dengan sedikit makan, bahkan mengganjal perutnya dengan batu. Wah, yang itu sulit ya hari ini dilakukan oleh kalian. Tetapi bahwa mengikuti sunnah Rasul itu adalah salah satu bentuk bahwa memang baginda Nabi Muhammad SAW turun ke bumi Allah ini adalah menjadi contoh, menjadi uswatun hasanah, menjadi suri toladan yang perlu kita ikuti kehidupannya, baik urusan-urusan yang kecil maupun urusan-urusan yang besar. Sebagaimana mungkin kita menjadi umatnya, kita menyontoh sunnah. Nah, tapi ada yang bilang tadi sunnah itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Akan rugi sekali seseorang yang tidak melaksanakan sunnah dan merasa sunnah itu tidak apa-apa. Sunnah itu adalah bonus pahala di dalam beribadah. Siapa bisa melaksanakan yang wajib kemudian melengkapinya dengan sunnah, maka dia akan beroleh bonus begitu banyak pahala dan menjadikan dia menjadi dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, sunnah Rasulullah SAW itu ada juga yang berbentuk takririyah. Artinya takririyah itu segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi Rasulullah mendiamkan. Misalnya dalam satu peristiwa perang Tabuk, para sahabat itu kehabisan bahan makanan sehingga kemudian diantara mereka menyembelih salah satu kuda yang sakit misalnya, kemudian kuda itu dimakan oleh para sahabat. Rasulullah tidak memakan daging kuda dan tidak ikut serta dengan para sahabat memakan daging kuda, tapi Rasulullah mendiamkan.
Itu namanya sunnah takririyah, di mana diamnya Rasulullah itu mengiyakan terhadap ketetapan hukum yang ada. Nah, itulah makanya marilah kita pelajari sunnah Rasul, kita laksanakan yang ringan yang bisa kita laksanakan sepanjang kita terus belajar bagaimana mengikuti sunnah Rasul sebagai bagian dari meniru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.